Pemirsa, kampanye pemilihan serentak memasuki hari keempat. Ada sejumlah pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Apakah pelanggaran ini masif di seluruh daerah dan bagaimana mencegahnya? Untuk membahasnya kami telah bergabung dengan anggota Bawaslu, Ratna Dewi Petalolo. Bu Dewi, selamat sore. Selamat sore, Mbak Najla. Iya, Bu Dewi, ini ditemukan di sejumlah daerah masih ada pelanggaran protokol kesehatan. Mau konfirmasinya dari Bawaslu saat ini seperti apa? Di hari kedua ya, ini kan terus kami update ya, ada 10 daerah yang tercatat melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Solok Selatan, Pasaman, ya, Muko-Muko, kemudian ada Sungai Penuh, Lamongan, Purbalingga, Bantul, Tojo Una-Una, dan Pasaman Barat. Nah, sesuai dengan PKPU 13 tahun 2020, Bawaslu sudah melakukan langkah-langkah penanganan pelanggaran ya. Kami memberikan peringatan terhadap pasangan calon yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Sampai hari ini memang dalam catatan yang sudah kami kumpulkan, belum ada rekomendasi sampai pada penindakan di ranah tindak pidana umum sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang di luar undang-undang pemilihan ya, karena di PKPU 13 tahun 2020 itu langkah-langkah penanganannya dilakukan secara ada stepnya ya. Ketika dikasih peringatan kemudian tidak mengindahkan, maka akan dilakukan tindakan pembubaran ya. Kalau misalnya juga tetap tidak melakukan tindakan mengindahkan daripada teguran dan peringatan yang sudah diberikan, maka nanti bisa sampai pada sanksi untuk tidak bisa mengikuti kampanye selama 3 hari. Dan yang terberat adalah sanksi pidana yang akan diproses oleh kepolisian. Berarti saat ini tindakannya masih sejauh peringatan begitu ya Bu ya, belum ada hukuman ataupun sanksi yang diterapkan. Ya Bu Dewi, tapi ini kita melihat ada survei sekitar 55% masyarakat beralasan tidak mematuhi protokol karena belum ada sanksinya. Lalu juga ada sekitar 15% ataupun 19% nih karena aparat atau pemimpinnya tidak juga mematuhi protokol kesehatan, sehingga juga banyak masyarakat yang pada akhirnya abai. Ini seperti apa Bawaslu melihatnya? Iya, jadi memang sanksi yang diatur di PKPU 13 tahun 2020 ini kan sanksi administrasi. Bentuk sanksinya memang sangat ringan sehingga bisa jadi tidak memberikan efek jera kepada peserta pemilihan ya, pasangan calon, tim kampanye. Harapan kita memang ketika nanti di lapangan sudah dilakukan pengendalian, peringatan, pembubaran oleh penyelenggara tidak mengindahkan, maka sanksi pidana ini yang harusnya ditegakkan oleh kepolisian, karena sanksi pidana inilah satu-satunya harapan yang bisa memberikan efek jera terhadap pasangan calon. Dampak dari pelanggaran protokol ini kan memang sangat besar. Kalau pelanggaran lain ya, pelanggaran misalnya politik uang, ini nanti yang akan dikenakan sanksi itu kan mereka yang melakukan perbuatan, yang merasakan dampaknya. Tapi kalau pelanggaran terhadap protokol kesehatan, orang yang berada di sekitar yang melakukan itu ya, apakah pasangan calon, tim kampanye, pasti akan merasakan dampak jika sudah terjadi penularan dari kegiatan pengumpulan massa pada tahapan pemilihan ini. Oke, baik, terima kasih Bu Dewi atas waktunya di Election Update. Semoga peringatan itu juga bisa memberikan efek jera ya, atau kalau tidak kita tunggu sampai memang betul-betul ada yang jera begitu Bu Dewi dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan ini. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.